Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membuka video kali ini tentang manajemen kesiswaan. Nah, bisa disimak baik-baik ya teman-teman maupun Bapak dosen. Yang pertama, sumber rujukan yaitu Made Pirdata, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta 2004, Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung, Remaja Rosda Karya 2006, Suryo Subroto, B. Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta, PT Rineka Cipta 2004. Manajemen kesiswaan kita dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri, Ramada Imam Ghazali Mustaqim, 2513632 Wisnu Dikva Afriantana dengan NIM 25136324990, nomor 3 Nur Dwataryono dengan NIM 25136324299, dan yang terakhir Dewa Elang Rimba Pradana dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang pertama, mari kita buka langsung dengan bab pertama, bab 1, yang berisi latar belakang. Latar belakang. Siswa selain sebagai salah satu sumber daya pendidikan, ia juga merupakan masukan input utama atau bahan mentah raw input bagi proses pendidikan. Tujuan sekolah didirikan, kurikulum disusun, guru diangkat, serta sarana dan prasarana pendidikan diadakannya, semuanya untuk kepentingan siswa atau anak didik sesuai kebutuhan dan perkembangannya. Setiap anak didik mempunyai kebutuhan dan mengalami perkembangan yang tidak sama, sehingga sekolah perlu menyelenggarakan program sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan tersebut. Contohnya, pada suatu kelas pasti ada ranking, yaitu biasanya kalau anak itu ada yang ranking 1 maupun ada yang ranking terakhir. Nah, yaitu perlunya program tersebut agar nanti pada sekolah tersebut agar sama orang yang pintar. Agar program yang telah disusun, guru yang telah diangkat, dan sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, siswa perlu dimanage sedemikian rupa sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Melihat pentingnya manajemen siswaan sebagai bagian dari manajemen pendidikan, penulis bermaksud membahas lebih rinci lagi mengenai manajemen kesiswaan yang meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip, tugas manajemen kesiswaan, dan implementasi manajemen kesiswaan dalam pendidikan sekolah. Selanjutnya, bab 2. Yang pertama, di dalam bab 2 tersebut terdapat pengertian ruang lingkup, dan ruang lingkup juga berarti slide yang kedua tidak cukup, dia taruh ke slide berikutnya. Yang pertama, pengertian. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan sekolah. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup mengenai manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kesiswaan, termasuk di dalamnya adalah program-program kesiswaan. Yang kedua, penerimaan peserta didik.
seperti BKKMB seperti itu. Yang ketiga, orientasi siswa baru yang terdengar biasanya pada telinga kita yaitu MOS. Yang keempat, mengatur ketidakhadiran siswa di sekolah biasanya melalui fingerprint, presensi, dan maupun absensi. Yang kelima, mengatur evaluasi peserta didik, baik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan, dan penyuluhan maupun untuk kepentingan promosi peserta didik. Yang keenam, mengatur kenaikan tingkat siswa seperti pada SMP naik ke SMP kelas 1 naik ke SMP kelas 2 seperti itu. Yang ketujuh, mengatur siswa yang mutasi dan drop out seperti siswa yang pindah sekolah maupun keluar dikarenakan berbagai macam hal seperti tidak sering sering tidak masuk sekolah, akhirnya di drop out maupun melakukan tindak kejahatan yang berujung kriminal. Yang kedelapan, mengatur kode etik dan disiplin siswa. Di setiap sekolah terdapat kode etik dan disiplin siswa, seperti kalau siswa pria maupun siswa laki-laki, bajunya dimasukkan, tidak boleh dikeluarkan. Seperti itu. Ruang lingkup selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup yang selanjutnya, yang nomor 9, yaitu mengatur layanan siswa yang meliputi layanan kepenasihatan, layanan bimbingan dan konseling siswa, layanan kesehatan baik fisik maupun mental. Ketiga ini biasanya ruangan menjadi satu seperti BK gitu ya. Dan untuk fisik terdapat di UKS, kalau mental itu terdapat di bimbingan konseling, biasanya guru untuk bimbingan konseling dapat melayani kesehatan mental. Selanjutnya yang do, layanan kafetaria yaitu kantin, E layanan koperasi, F layanan perpustakaan untuk peminjaman buku, yang G layanan laboratorium, H layanan asrama, I layanan transportasi, yang ke-10 mengatur organisasi siswa yang meliputi organisasi pramuka di sekolah, B klub olahraga seperti basket, voli, badminton, dan lain-lainnya. Yang C klub kesenian seperti karawitan, tari, dan lain sebagainya. Yang D kelompok studi seperti studi cerdas cermat atau bahasa Inggris seperti itu. Yang E peringatan hari besar. Untuk bab selanjutnya dalam pembahasan tujuannya yaitu manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Adapun tujuan mengenai manajemen kesiswaan dalam pendidikan sekolah adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotoris siswa. Ini dapat dilihat dari nilai rapot untuk seperti bahasa Indonesia, matematika, itu masuk ke dalam pengetahuan. Untuk yang seni, prakarya, masuk ke dalam keterampilan. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat siswa. Seperti contohnya ekstrakurikuler, badminton, atau voli yang suka bermain voli, basket, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat,
Dengan terpenuhinya poin 1, 2, dan 3, diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan hidup, dapat berlanjut dengan lebih baik, dan tercapai cita-cita mereka. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pertumbuhan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial, emosional, di samping keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi sumber bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Next. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen kemahasiswaan ya. Adapun mengenai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individual seperti kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Yang sudah dijelaskan yaitu untuk kemampuan umum biasanya nilai seperti bahasa Indonesia, matematika, ataupun bahasa Inggris atau yang lainnya. Yang kemampuan khusus yaitu ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yaitu kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial sebagai berikut: sosialisasi dengan sebaya, keluarga, dan lingkungan sosial, sekolah maupun masyarakat. Seperti contohnya kerja bakti, ataupun kita berkomunikasi dengan teman sekolah, teman kelas maupun kelas lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya nomor 3, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan. Tersalurnya hobi, kesenangan, dan minatnya. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Seperti yang nomor 4 ini disediakan seperti bimbingan konseling jika terdapat masalah ataupun untuk kesehatan mental. Next. Selanjutnya prinsip dasar dalam manajemen kemahasiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan mengambil keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi siswa yang sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Hal ini biasanya untuk pemilihan sifat siswa biasanya dinilai dari minat ataupun kemampuan intelektual seperti kelas akselerasi. Untuk minat biasanya kelas olahraga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang selanjutnya, ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tapi juga ranah efektif dan psikomotorik. Next. Selanjutnya, tugas manajemen kesiswaan. Untuk mewujudkan tugas manajemen kesiswaan, sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperlihatkan, yaitu
Yang pertama, penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon murid. Hal ini bisa dilakukan dengan PPDB, penerimaan mahasiswa baru secara online maupun tulis. Tetapi saat ini penerimaan mahasiswa baru banyak yang melakukan online ataupun ada yang seperti zona-zona segitu. Yang selanjutnya nomor 2, pencatatan murid dalam buku induk. Murid yang baru perlu dicatat segera dalam buku besar biasanya disebut buku induk atau buku pokok. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan murid untuk kedepannya atau untuk menghitung keterserapan alumni. Yang ketiga, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas. Saya akan meneruskan materi tadi tugas manajemen kesiswaan. Jadi tugas manajemen kesiswaan memiliki larangan-larangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan meninggalkan sekolah atau jam pelajaran tanpa izin dari kepala sekolah atau guru yang bersangkutan. Yang kedua, jangan merokok di sekolah atau masih berada di lingkungan sekolah dan masih berseragam, itu tidak boleh. Yang ketiga, berpakaian tidak senonoh atau bersobek yang berlebihan. Maksudnya yang berpakaian senonoh yaitu pada saat celananya itu masih dipensil atau diketat-ketatkan gitu. Yang keempat, kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran. Maksudnya mengganggu yaitu pada saat jam pembelajaran mahasiswa malah ribut sendiri atau membuat onar di kelasnya. Next. Dari tugas manajemen ini terdapat sanksi-sanksi bagi murid yang mengenainya. Sanksi ini berupa yang pertama, peringatan lisan secara langsung. Maksudnya secara langsung adalah masih ditegur. Yang kedua, peringatan tertulis dengan tembusan orang tua. Biasanya ini adalah pendapat peringatan yang kedua yaitu surat panggilan orang tua. Yang ketiga, dikeluarkan sementara atau dikir. Maksudnya ini diskors untuk beberapa hari karena mahasiswa tersebut melanggar aturan dari sekolah. Yang keempat ini sudah parah lagi karena mahasiswa tidak bisa nganu, makanya mahasiswa ini dikeluarkan dari sekolah. Next. Untuk implementasi yaitu tanggung jawab kepala sekolah secara garis besar yang berhubungan dengan manajemen kesiswaan adalah memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, kegiatan penerimaan mahasiswa.
Kegiatan penerimaan mahasiswa ini biasanya terjadi pada pertengahan perbulanan. Mahasiswa dari lulusan SMP menuju ke SMK, yang dari SD menuju ke SMP. Yang kedua, pembinaan siswa dan pemantapan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa melalui program di sekolah. Next. Baik, di sini dari semua materi yang kami buat, kami simpulkan dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya. Yang pertama, manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Yang kedua, ruang lingkup mengenai manajemen kesiswaan adalah perencanaan kesiswaan, penerimaan peserta didik, orientasi siswa baru, mengatur kehadiran, ketidakhadiran siswa di sekolah, mengatur evaluasi peserta didik, mengatur kenaikan tingkat siswa, mengatur siswa yang mutasi atau drop out, mengatur kode etik dan disiplin siswa, mengatur layanan siswa. Dari semua yang saya sebut tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bagaimana etika kalau sudah masuk di sekolah. Yang ketiga, manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Maksudnya agar sekolah tetap tenang dan damai. Yang keempat, fungsi manajemen kesiswaan adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, pengembangan sosial, penyaluran aspirasi dan harapan, pemenuhan kebutuhan kesejahteraan. Yang kelima, dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai objek dan buku objek. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar. Yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, melainkan juga ranah efektif dan psikomotor. Yang keenam, tugas manajemen siswa adalah penerimaan murid baru, mencatat murid dalam buku induk, buku klaper, dan tata tertib murid. Next. Dari kesimpulan, kelompok kami menyarankan, menurut pribadi kelompok kami, manajemen pendidikan di Indonesia dalam penataan struktur dan lain-lain sudah bagus. Cuma ada beberapa oknum di lapangan yang sering membuat susah pengaplikasiannya di lingkungan pendidik. Seperti penerimaan siswa baru dipersulit, ada sanksi di sekolah kurang tegas sehingga siswanya menjadi anak yang susah diatur. Jadi saran dari kelompok kami, semoga masalah itu terselesaikan seperti memberi pembimbingan lebih lanjut ke kepala sekolah atau staf yang bersangkutan tentang sanksi siswa serta mendidik lanjut oknum tersebut dengan memberikan sanksi maupun pemberhentian masa jabatan di pendidikan yang telah mempersulit proses penerimaan siswa baru tersebut. Terima kasih.